Babak baru pendaki Brasil tewas di Gunung Rinjani, ayah desak autopsi ulang. Insiden tewasnya pendaki Brasil di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB, memasuki babak baru. Diketahui pendaki Brasil Juliana Marins tewas setelah jatuh ke jurang 600 meter di Gunung Rinjani. Ternyata meninggalnya Juliana Marins di Gunung Rinjani belum bisa diterima oleh ayahnya, Manoel Marins. Kini Manoel mendesak jasad Juliana Marins dilakukan autopsi ulang di Brasil. Bahkan Manoel menuding pemandu pendakian Gunung Rinjani lalai meninggalkan anaknya sendirian. Serta menilai pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani lambat menghubungi BPBD padahal waktu penyelamatan sangat krusial. Anakku mati sendirian di gunung, tak ada satupun orang di sisinya saat ia butuh pertolongan. Begitu pernyataan penuduka dari Manoel Marins, ayah Juliana Marins, turis asal Brasil yang meninggal tragis di Gunung Rinjani, Lombok, NTB. Juliana, perempuan 26 tahun yang tengah menjalani perjalanan keliling Asia, terjatuh dari tebing setinggi 600 meter di kawasan Gunung Rinjani pada Sabtu, 21 Juni 2025. Ia sempat hilang dan baru ditemukan 4 hari kemudian oleh tim SAR Indonesia dalam keadaan tak bernyawa. Kini, Manoel mendesak agar dilakukan autopsi ulang terhadap jasad anaknya dan menyalahkan langsung pemandu pendakian serta pengelola Taman Nasional atas kelambanan proses penyelamatan yang fatal. Ayah Juliana, putri saya ditinggal sendirian, tak ada yang menjaga. Dalam wawancara dengan stasiun TV Brasil Fantástico, Manoel menyebut nama pemandu pendakian, Ali Mustafa, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab setelah pengelola Taman Nasional. Menurut saya, pemandunya lalai karena meninggalkan Juliana sendiri selama hampir 1 jam hanya untuk merokok, kata Manoel. Ia juga mengkritik pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani karena terlambat menghubungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD. Padahal waktu penyelamatan sangat krusial. Yang paling saya anggap bertanggung jawab adalah koordinator Taman Nasional. Mereka lambat bertindak, dan nyawa anak saya tak terselamatkan, ujarnya. Ali Mustafa, pemandu lokal yang mendampingi Juliana dalam perjalanan mendaki, telah memberikan klarifikasi dan membantah bahwa dirinya lalai. Dalam wawancara dengan media Brasil O Globo, Mustafa mengakui memang Juliana tertinggal karena merasa lelah, namun ia membantah keras meninggalkannya terlalu lama. Saya hanya menjauh selama 3 menit, dan saya terus melihat ke belakang. Saat saya kembali, Juliana sudah tidak ada, ujar Mustafa. Ia menyebut melihat cahaya senter di bawah tebing dan mendengar suara minta tolong. Saya dengar Juliana berteriak. Saya bilang padanya, tunggu bantuan. Saya mencoba terus berteriak, agar dia tetap sadar, tambahnya. Mustafa kini menjadi bagian dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian Lombok. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk relawan dan petugas Taman Nasional, untuk mencari tahu apakah ada unsur pidana dalam insiden ini. Autopsi ulang di Brasil, kami tak yakin dengan Rumah Sakit Indonesia. Setelah jenazah Juliana dipulangkan ke Brasil pada 1 Juli 2025, keluarga langsung meminta autopsi ulang dilakukan di Rio de Janeiro. Manoel menyampaikan keraguan atas kualitas pemeriksaan medis di Rumah Sakit Indonesia. Kami perlu memastikan waktu dan penyebab pasti kematian. Kami tak yakin rumah sakit di sana memiliki fasilitas memadai, ujarnya dalam wawancara dengan TV Globo. Bagi Manoel, kehilangan Juliana adalah luka terdalam dalam hidupnya. Ia menggambarkan hari-hari pencarian sebagai pengalaman paling menyakitkan. Kami lihat video saat dia masih hidup, masih bergerak. Kami pikir bantuan akan cepat datang. Tapi kenyataannya tidak ada yang datang tepat waktu, ucapnya, nyaris tak bisa menahan air mata. Juliana adalah anak sematawayangnya. Lulusan jurusan periklanan ini tengah melakukan perjalanan keliling Asia sejak awal tahun. Sebelum ke Indonesia, ia telah menjelajahi Filipina, Vietnam, dan Thailand.